berbagai kebijaksanaan orang Yahudi yang tersesat. Setelah hampir 2000 tahun yang lalu diusir oleh bangsa Romawi dari tanah yang sekarang bernama Israel, mereka menyebar ke seluruh penjuru dunia dan berusaha mempertahankan kepercayaan dan budaya khas mereka sembari hidup sebagai kaum minoritas. Di beberapa negara kaum Yahudi disambut baik, dan mereka hidup berdampingan secara damai dengan tetangga mereka untuk kurun waktu yang lama. Misalnya, di masyarakat Eropa yang mayoritas penduduknya Kristen, kaum Yahudi merasa menjadi semakin terisolasi sebagai orang luar. Kaum Yahudi tidak meyakini kepercayaan Kristen bahwa Yesus adalah anak Tuhan. Dan banyak kaum Kristen yang menganggap penolakan untuk menerima sifat ketuhanan Yesus ini sebagai sikap arogan. Selama berabad-abad, gereja mengajarkan bahwa kaum Yahudi bertanggung jawab atas kematian Yesus, tanpa mengindahkan fakta sebagaimana yang diyakini para sejarawan hari ini, bahwa Yesus dieksekusi oleh pemerintah Romawi karena para petinggi menganggapnya sebagai ancaman politis terhadap kekuasaan mereka. Selain konflik agama, terdapat juga konflik ekonomi. Para penguasa memberlakukan pembatasan-pembatasan atas kaum Yahudi, yaitu melarang mereka menduduki posisi-posisi tertentu dan menjadi pemilik tanah. Pada saat yang sama, karena gereja awal tidak mengizinkan riba atau peminjaman uang dengan bunga, kaum Yahudi mengisi peran vital yang tidak disukai sebagai penalang uang bagi mayoritas masyarakat Kristen. Dalam masa-masa yang lebih susah, kaum Yahudi menjadi dalang atau kambing hitam atas banyak permasalahan yang mendera masyarakat. Sebagai contoh, mereka dipersalahkan atas kematian hitam, wabah yang merenggut nyawa ribuan orang di seluruh Eropa pada abad pertengahan. Atau di Spanyol pada tahun 1400-an, kaum Yahudi dipaksa pindah ke agama Kristen, meninggalkan negara tersebut atau dieksekusi. Di Rusia dan Polandia pada akhir tahun 1800-an, pemerintah mengorganisasi atau tidak mencegah serangan-serangan kekerasan terhadap pemukiman Yahudi yang dinamakan pogrom. Hari ini, banyak netizen masih tidak memahami bahwa hidup sebagai pengembara juga memerlukan kebijaksanaan, seperti halnya orang Yahudi. Kaum pengembara memiliki aturan hidupnya sendiri. Misalnya, orang Gypsy yang juga hidup mengembara, tetapi mereka lebih sering terlibat dalam kasus pencurian dan penipuan karena kurang memperhatikan pendidikan. Akibatnya, mereka tidak mencapai prestasi yang signifikan di dunia. Namun, orang Yahudi memiliki kebijaksanaan tersendiri. Selama ribuan tahun, mereka hidup sebagai pengembara, tanpa memiliki negara mereka sendiri. Karena itu, mereka tidak dapat melaksanakan strategi kuno, menyimpan kekayaan di antara rakyat. Akibatnya, kekayaan mereka tetap terkonsentrasi di tangan segelintir individu dan keluarga. Seperti diketahui, itu sangat rentan baik bagi individu maupun keluarga. Di hadapan kekayaan selalu terdapat konflik. Bila berjuang sendirian, seseorang rentan kehilangan kekayaan. Namun, ketika memperluas keluarga bisa mengakibatkan pembagian kekayaan dan kerugian. Dalam proses ini, orang Yahudi cenderung mengadopsi pernikahan di dalam keluarga, mencari wakil, menyembunyikan kekayaan dan identitas. Mereka mengembangkan cara untuk mengumpulkan dan mewarisi kekayaan. Mereka suka membentuk perkumpulan rahasia, menggunakan simbol dan gerakan khusus. Meskipun tampak sebagai teori konspirasi bagi orang luar. Namun, ini adalah salah satu ciri khas mereka. Anda bisa melihat bahwa ajaran Islam melarang riba. Tetapi bagi orang Yahudi, riba dianggap sebagai hak khusus yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Riba telah menjadi aturan utama mereka sejak zaman kuno. Namun, para pemberi pinjaman tahu bahwa bisnis ini tidak dapat berkelanjutan. Dengan hukum alam, juga tidak ada model ekonomi di dunia yang bisa mengimbangi riba. Oleh karena itu, banyak negara di dunia sulit bertoleransi dengan cara pengumpulan kekayaan semacam ini dalam jangka panjang.
Mereka hanya dapat berkembang dalam periode tertentu dan akan ditinggalkan setelah tidak dibutuhkan lagi. Ini hampir seperti takdir sejarah. Setelah beberapa siklus seperti itu, jelas kaum Yahudi telah mengembangkan aturan hidup mereka. Mereka harus mengejar kekayaan mati-matian, tetapi ketika menghadapi tekanan, mereka harus melarikan diri sejauh mungkin. Mereka memiliki cara matang untuk menyembunyikan diri dan mengorbankan orang lain. Banyak pakar merasa pesimis bahwa meskipun mungkin di masa depan negara-negara barat akan menghukum mereka, namun sangatlah sulit untuk membasmi mereka sepenuhnya. Karena pengalaman dan kebijaksanaan mereka telah terakumulasi selama ribuan tahun dalam menghadapi berbagai situasi. Jadi, sulit untuk menemukan solusi yang efektif. Jika situasi semacam itu terjadi lagi, yang paling mungkin menderita adalah orang Yahudi biasa. Akan tetapi, segalanya berubah setelah orang Yahudi mendirikan negara Israel beberapa puluh tahun yang lalu. Meskipun negara ini sangatlah kecil, sebagai sebuah negara, namun memiliki elemen dasar seperti populasi, etnis, tanah, dan keyakinan. Sangat disayangkan, tampaknya belum ada kesepahaman tentang budaya dan tradisi mana yang harus diwarisi oleh negara ini sebagai inti semangatnya. Selama ribuan tahun, orang Yahudi mungkin pernah memiliki negara yang didominasi oleh bangsa Yahudi. Tetapi, kemudian mereka hidup sebagai pengembara. Mereka tinggal di sekitar Laut Tengah, di bawah berbagai kerajaan dan negara. Tetapi bisnis utama mereka tetap menjadi riba, atau bentuknya yang diubah-ubah. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dalam aliran sejarah mereka, orang Yahudi telah mengembangkan kebijaksanaan hidup mereka. Namun, aturan hidup ini mungkin tidak diakui oleh sebagian besar negara yang memiliki wilayah tetap. Jelas, pola pewarisan kekayaan yang mereka praktekkan berbeda jauh dengan pola pewarisan yang dianggap sah oleh mayoritas negara di dunia. Alasannya, hampir setiap negara yang telah ada ribuan tahun dan memiliki wilayah tetap, memiliki strategi militer yang diwariskan secara turun-temurun. Ini adalah hasil akumulasi dan pewarisan kebijaksanaan perang. Namun, yang paling menarik adalah dalam warisan kebijaksanaan orang Yahudi, tampaknya tidak ada hal serupa. Jadi, kebijaksanaan orang Yahudi memiliki kekurangan. Bahkan banyak hal yang tersembunyi dari pandangan publik. Saya rasa inti dari hal ini mungkin terkait dengan riba. Sesuatu yang tidak diperbolehkan berlangsung lama dalam pewarisan negara manapun. Jika Anda mempertahankan sesuatu seperti itu, negara tersebut tidak dapat dianggap sebagai negara yang normal. Jika suatu rezim menggunakan riba sebagai fondasi keberadaannya, akhirnya hanya akan menciptakan masyarakat budak. Lihatlah Israel, pendirian dasar negara Israel bukanlah keuangan, dan tidak mungkin demikian. Makna eksistensinya pertama-tama adalah kekuatan militer, sebagai tongkat besar AS di Timur Tengah. Tetapi yang lebih menarik adalah, akhirnya mereka telah mengubah AS menjadi negara yang didasarkan pada keuangan atau kepentingan kapitalis di atas segalanya. Mungkin ada netizen bertanya, apa artinya pendirian negara didasarkan pada keuangan? Ini berarti semua sumber daya dan sistem diatur dengan keuangan sebagai pusatnya. Setiap industri harus melayani untuk menghasilkan uang. Dan akhirnya, profitabilitas setiap industri harus tunduk pada suku bunga, yang pada akhirnya merupakan bentuk modifikasi dari bisnis riba. Ini adalah cara untuk mendapatkan uang cepat, tetapi tidak menjadikan fondasi negara. Ini adalah alasan inti mengapa China dengan sejarah 5.000 tahun sejak zaman kuno menekankan perdagangan dan mempromosikan pertanian. Pewarisan negara dan kebijaksanaan untuk mempertahankan kekayaan adalah dua hal yang sangat berbeda. Di masa depan, orang Yahudi biasa hanya akan memahami perbedaan ini
jika Israel sebagai negara menghadapi krisis eksistensial. Bila kita membandingkannya dengan moto pewarisan negara Tiongkok, Tao Xin Wei Wei, Ren Xin Wei Wei, Wei Jing Wei Ying, Yun Zhi Jue Zhong. Hanya dengan kegigihan bekerja keras, segalanya baru akan bertahan sepanjang masa. Anda tidak akan menemukan hubungan apapun dengan uang di sini. Orang Yahudi akan membutuhkan beberapa generasi untuk memahami maknanya. Salam Indonesia Maju!